Assalamualaikum fellas, welcome back to kejebak dikata lagi syuting reaksi. Enggak. Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Kita kali ini mau membahas tentang biasa ngulik-ngulik tentang episode kedua dari season 2 Loki. Karena masih rame dan masih cuan, masih fresh. Sebelum kita masuk ke breakdown lagi OTW juga dibikin, tapi kita spill sedikit-sedikit apa yang kita temukan di sini, ya. Bisa saja sudah semuanya juga kita spill di sini, tapi ya pokoknya karena nggak terlalu banyak banget yang harus di spill di sini karena apa ya, petunjuk-petunjuknya emang nggak terlalu banyak banget. Bener sih, kayaknya memang episodenya juga nggak terlalu ini ya. Tapi ini episode paling Loki diantara yang Loki loh. Oh, karena ada powernya. Iya. Ada powernya Loki di situ, makanya ini lebih Loki daripada episode Loki yang lain. Daripada episode Loki yang Loki. Loki. Apa sih? So, kita bakal ngebahas episode kedua. Kita bakal membahas ada apa Easter eggs-nya, apa ada teorinya, atau mungkin kita membahas yang sebelumnya juga di di episode 1 yang mungkin sudah terjawab di sini atau belum. Ya, pokoknya kita bahas semuanya di sini. So, kita intro dulu lah guys ya. Bos. Oke, jadi ini sebelum kita mulai kita mau Mars Loki dulu nggak? Oke. Nggak. Biar ntar nggak lupa tau. Kalau terakhir biasanya nggak di ini. Oh iya. Kita Mars Loki dulu, berarti ref langsung. L lucu orangnya. Oh kadang suka jahat. K kerjaannya di TV. I di PHP-in Sylvie. L lah sombong amat. Oh ini mas saudaranya Thor. K keliling multiverse mulu. Incerannya Victor timely. So di episode kedua ini basically memang menceritakan tentang ini ya. Tiba-tiba kayak ada time skip gitu, tiba-tiba mereka muncul, si Loki dan si Mobius ini muncul di London. Iya. Di London tepatnya tuh di tahun berapa? 1977. Tuh, di 1977 bener kan? Di 1977 di London UK. Di sini mereka bertemu dengan si Brad Wolfe. Ternyata mereka X5. Minutemen yang akhirnya kayak rogue gitu, kayak apa, membelot lah. Nah, di sini awal-awalnya kita masih belum tahu kan kalau dia tuh membelot, kirain tuh dia tuh ngapain gitu kan di sini, dan ternyata memang dia membelot ya, dia membelot dari jadi di TVA itu akhirnya kita tahu di sini kalau terbagi menjadi dua. Jadi ada kubunya si General Dox yang tujuannya awalnya mereka pakai yang di ending season pertama, ending episode 1, nyamuk gak tuh? Ending episode 1 tuh mereka cuma mau nyari Sylvie. Tadinya mau cari Sylvie, nggak taunya mereka punya tujuan lain di sini ya. Dan ternyata si X5 atau si Brad ini dia akhirnya keluar dari situ dan dia ngumpet di Secret Timeline dan menjadi Brad Wolfe di tahun 1977. Jadi aktor. Nah, di sini akhirnya ditangkap, dan proses yang panjang ini adalah bagaimana mereka mencoba untuk menginterogasi si Brad Wolfe. Karena si Loki ini butuh Brad buat mencari Sylvie. Ya, jadi untuk mencari keberadaan dari Sylvie, karena Loki yakin dan Mobius itu yakin kalau si Brad ini dan timnya si General Dox ini sudah menemukan di mana Sylvie. Gitu. Dan ternyata setelah diinterogasi sempat panas ya si Mobiusnya. Loki kembali ke personel lamanya sebagai Loki dipancing-pancing juga gitu. Terus ada jokes-jokes di mana dia Loki marah sama bapaknya, dia turun ke New York. Itu akhirnya dengan triknya mereka menemukan kalau sebenarnya si Brad Wolfe atau si X5 ini tahu di mana lokasinya Sylvie, dan ternyata Sylvie ada di one of branch timeline. Ada di branch timeline, bukan di Secret Timeline ya? Iya, di Oklahoma. Tahunnya nggak dikasih tahu ya? Tahunnya ada. Ada ya tahunnya ya? Kan. Oh ya, ini dia. 1982 di Broxton, Oklahoma. Ya. Gitu. Jadi akhirnya dikasih tahu, dan
terjadilah intens bucin-bucinan antara Loki dan Loki cewek. Karena Sylvie-nya sekarang udah bahagia sebenarnya, udah bahagia menjadi kasir McDonald. Ya, di sini yang pasti komentar gue adalah McDonald smooth banget, halus. Kita tahu kalau itu placement, tapi kita nggak mau protes gitu ya. Entah kenapa gitu kan? Kayak betah aja nungguin ini. Karena menjadi part of the story gitu loh. Jadi menjadi suatu tempat gitu. Jadi kayak lu ke McDonald's sama kayak lu bilang lu ke New York atau lu ke Bali. Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan Bali kan ada promosinya juga untuk orang bisa biar datang ke Bali gitu kan. Sama kayak McDonald's juga jualan makanan, orang promosi juga biar makanannya laku gitu kan. Makanan, apple pie, bla bla bla. Nah, itu bener-bener smooth banget semuanya masuk. Maskot ini McDonald yang dulu itu tuh anjir. Masuk semua pokoknya ya. Dan akhirnya terjadi obrolan intens, mencoba untuk ngasih tahu juga di situ kalau nggak salah ada obrolan si Loki yang bilang kalau misalnya emang ternyata omongannya si Hugh Remains ini benar, berarti TVA itu adalah pelindung, garda pelindung dari setiap timeline. Dan akhirnya tiba-tiba ternyata kenapa si Brad Wolfe atau si ex-wife ini dia gelisah itu karena dia tahu kalau Brand's timeline itu akan di-prune sama General Dox dan Minutemen. Makanya dia minta banget untuk balik lagi ke Secret Timeline karena dia tahu salah satunya ini yang si Brand's timeline yang tempat mereka berada ini itu bakal di-prune sama General Dox. Dan akhirnya dikasih tahu lokasi General Dox dan akhirnya terjadilah perang mencoba kalahkan gitu kan. Tapi ternyata sudah pas mereka awal masuk aja udah 20-30% gitu. Pokoknya Indian cuma 30% kalau enggak salah ya? Lebih. Bukan 30%. Awal-awal. Ini mereka udah pas awal Loki baru ini belum nyerang, itu bilang udah 30%. Tapi akhirnya kan si General Dox-nya bilang kan, ayo prune sebanyak yang kalian bisa gitu. Dan akhirnya cuma tersisa kayaknya beberapa branch timeline aja. Tapi nggak full 100%. Nggak full 100%, masih ada. Soalnya in the end branch timeline-nya Sylvie juga tetap survive. Iya, in the end. Dan ini juga jadi pertanyaan ya. Dan akhirnya di situ terjadi adegan di mana pandangannya orang-orang TVA sekarang benar-benar berbeda ya dari dulu. Dulu mereka asal aja nge-prune timeline tanpa rasa bersalah, aman-aman aja gitu kan. Apalagi si B-15 gitu kan juga lumayan sering gitu kan. Dan akhirnya ketika mereka melek tentang informasi TVA, mereka akhirnya tahu kalau mereka ketika mereka nge-prune itu mereka membunuh banyak nyawa. Those people. Kalau yang nggak punya bayangan mereka bunuh berapa nyawa, anggap aja kita ada di satu universe dan ada kehidupan di luar angkasa dan lain-lain. Di bumi aja udah berbilion-bilion, bertriliun-triliun orang gitu kan, ditambah di planet lain dan segala macam. Nah itu baru satu timeline. Sedangkan yang di prune tadi tuh, yang di prune di episode ini tuh banyak banget. Jadi lu bisa bayangkan sebanyak apa nyawa atau jiwa yang dikorbankan walaupun ya mereka itu pecahan dari Secret Timeline gitu kan. Di sini pandangannya mereka berubah dan Sylvie marah. Sylvie marah, dia bilang katanya TVA itu garda terdepan. TVA ini udah busuk, udah rotten, udah broken, korup. Itu dan akhirnya dia balik lagi dan ternyata dia balik lagi masih pakai Master Tempest punya si Hugh Remains. Dan akhirnya dia kembali dan tempatnya dia di Oklahoma ini enggak ke prune dan dia ngelihat si Master Tempest ini. Apakah dia akan beraksi dengan Master Tempest ini di episode selanjutnya? Itu dia yang perlu kita tunggu ya. Oke, kita mau bahas dari mana dulu? Pertama mungkin dari si Broxton Oklahoma ini ya. Lo tau nggak kalau yang Broxton Oklahoma ini sebenarnya kalau di komik tuh itu jadi satu tempat. Ini juga kita udah bahas di episode sebelumnya. One of Easter egg ya? Iya, Easter egg-nya adalah ini adalah tempat pertama ketika si Thor itu membawa kaum Asgardian untuk mengungsi. Itu di Broxton Oklahoma dan akhirnya mereka mereka kayak bayar tanahnya diangkut terus dijadiin satu pulau. Taat pajak gitu. Ya berarti. Orang Asgard taat pajak. Tanahnya diangkut dijadiin satu pulau gitu. Jadi tapi awal mulanya adalah di Oklahoma. Makanya di sini ada apa ya semacam apa sih ideologi, bukan ideologi, apa sih istilahnya? Filosofi, astaga. Filosofi kalau di komik adalah ya Oklahoma, Broxton Oklahoma ini adalah tempat bagaimana si Thor dan Asgardian mencari perlindungan diri. Kalau di series Loki ini adalah bagaimana si Sylvie, which is adalah Loki yang juga mencari perlindungan diri, mencari kedamaian. Ada apa lagi yang perlu kita bahas dari sini? Ada mungkin yang
paling menarik di sini tuh tentang kembalinya Loki ya dengan personanya dan juga kekuatannya. Kembali lagi dia menggunakan magic setelah udah berapa lama? Sekian lama, men. Sekian lama. Walaupun di akhir-akhir episode 6 juga dipakai sih. Iya, cuman bagaimana lebih intens di sini kalau cuma sekedar char, lempar-lempar gitu-gitu oke lah gitu kan. Di akhir episode 6 juga kita lihat, tapi bagaimana dia kayak tanduknya sih. Tanduknya walaupun cuma di bayangan itu kelihatan kayak gitu. Itu loh apa jurus baru loh. Itu kayak jurus kita belum bayangan. Iya, jurus bayangan itu belum pernah kita lihat sebelumnya itu. Iya, itu sih. Makanya di sini agak lumayan agak meriah juga di bagian situ ya. Yang buat hiburan. Ya, buat hiburan. Terus juga ternyata dia bisa ya, kekuatan dia yang mengcopy banyak ilusi. Orang-orang yang menghadang si Brad Wolfie juga keren gitu kan. Jago ya dia, berarti ya udah si Loki ini emang. Iya, benar. Nah, terus apa lagi nih? Ada Loki Power. Oh iya, tentang si Ravonna Renslayer. Sebelum ke Ravonna, gue mau bahas ada satu tuh si tempetnya yang punya si X5 Brad Wolfie. Yang juga masih belum kejawab. Fungsinya buat apa di modifikasi? Iya kan? Awalnya kan mereka ngira buat ngeblokir sinyal kan? Ngeblok sinyal biar nggak terlacak sama TVA. Dan ternyata itu punya fungsi yang lain yang sampai sekarang belum terjawab. Pas interogasi pun belum bisa terjawab itu. Buat itu apa? Ngeset bom mungkin nggak tahu sih, gue juga mungkin soalnya kan Minutemen kan pakai itu, maksudnya Minutemen-nya isi bawahan General Dodson pakai itu buat ngebom. Mungkin karena mereka sudah bikin satu kayak server pusat sendiri untuk membuka banyak door. Detonator, jadi kayak semacam detonator itu buat cuk gitu, aktifin bomnya. Iya, bisa jadi. Soalnya si Sylvie juga dulu kan pernah nge-branching timeline juga kalau nggak salah. Kayak mereka nurun si Sylvie yang pas episode berapa gitu, Loki season 1. Jadi dia nge-prune banyak timeline dan akhirnya kabur ke timeline Apocalypse. Oh iya, benar. Nggak salah ya. Nah, terus dari tempet itu kita juga jadi tahu ada tempetnya si Sylvie ya. Which is adalah master tempetnya He Who Remains. Yang fungsinya ini masih belum diketahui sampai sekarang. Apakah sama kayak punya Minutemen atau punya spesialisasi baru gitu? Tentunya punya spesialisasi baru. Iya, tentunya nggak cuma bisa buat pindah tempat atau buat ngakses teknologi TVA, mungkin nggak cuma sekedar itu. Tentunya kalau kata dua, kalau misalnya tempetnya yang lain bisa dimodifikasi sebagai detonator, ini juga bisa. Kayak mungkin segampang dia tuh pakai untuk mecahin, untuk nge-prune timeline tuh nggak usah kesana, tinggal pakai set selesai. Dan mungkin ada cara juga kenapa si timelinenya dia tidak di-prune. Mungkin ada protection. Iya. Dia bisa ngeblok timelinenya dia dan lain-lain. Bikin shield gitu ya maksudnya. Atau ngeblok jadi tidak terbaca. Ngeblok jamnya, maksudnya sinyalnya kali. Iya, jamnya jadi orang nggak tahu kalau sebenarnya itu secret timeline pecahan atau gimana gitu kan. Karena ada juga kan di mention soal ngeblok sinyal dan lain-lain, bisa juga tuh. Bisa. Makanya mungkin itu tidak terbaca sama si General Dodson pasukannya. Tapi kalau teori gue kemarin juga si masa template ini juga ada hubungannya kenapa si Loki ini bisa kembali ke masa lalu ya. Karena itu tadi udah settingan default lah, atau mungkin si template ini justru bisa pergi ke waktu manapun di TVA. Jadi dia bisa ngeset sendiri waktu manapun di TVA. Nah, tapi mungkin ada kekuatan ada energi yang mungkin harus bisa dihandle sama orang yang mungkin pergi di certain of time di TVA. Makanya kalau misalnya energinya nggak cukup, itu dia bakal terjadi yang namanya time slip. Mungkin buat nahan kekuatannya He Who Remains juga kali ya, mungkin ya, kan dia kan penguasa waktu, mungkin kekuatannya itu cara untuk mengkontrolnya itu adalah dengan menggunakan master template. Makanya He Who Remains gak mengalami time slip seperti Loki. Bener, mungkin Loki tidak akan mengalami time slip kalau dia kesana plus sama si tempetnya master template itu. Mungkin ini masih semuanya masih ini aja nih, masih perkiraan. Kita bisa lihat jawabannya nanti di episode berikutnya. Ya. Apalagi ya? Kayaknya emang episode ini agak yang paling ringan ya. Padahal episode 2 ya. Iya, Bang. Jadi grafiknya tuh mungkin episode 1 dibikin tinggi, abis itu langsung agak rendah, baru dia nge-build lagi, baru pelan-pelan nge-build. Harusnya episode 4 bagus ya. Bener ya. Harusnya. Biasanya kan kalau MCU tuh series MCU episode 4 selalu bagus. Mungkin harusnya.
Terus ada beberapa Easter eggs juga kan di sini. Ada apa aja tuh kira-kira? Kebanyakan tuh yang ada di pas timeline-nya Brad Wolf yang di bioskop London itu. Kayak ada poster Kingo. Oh iya, ada poster Kingo. Ya, yang muncul di film Eternal. Ya, dia kan hidupnya kan abadi. Abadi. Dia bahkan sebelum dari 1977, jauh sebelum itu ya, dari masa Mesopotamia. Iya, Mesopotamia, Aztec segala macam. Masih Aztec gitu. Jadi Kingo di 1977 mah dia udah dedengkot juga. Cara dia ngelabuin itunya tuh apa namanya? Umurnya tuh dengan bikin kayak legacy film gitu loh. Jadi buyutnya bikin film, cucunya bikin film, ininya bikin film. Jadi kayak tapi masih dia juga. Iya, masih dia juga, cuman ya dia kayak apa ya? Mengaburkan umurnya lah mungkin, dan tampilannya juga diubah mungkin. Iya, itu mirip-mirip sebenarnya sama satu karakter yang nantinya bakal kita kenal di sini, which is adalah si Victor Timely. Victor Timely juga begitu. Iya, dia bikin dia punya nih, dia jadi major di kota itu, terus abis itu dia seakan menua, terus punya anak. Padahal anaknya dia juga. Dia juga punya anak lagi. Using robot. Iya. Using robot, iya. Robot yang aging habis itu diganti kayak sambil dia bikin Chronopolis di balik layar. Betul, sambil dia bikin Chronopolis. Itu yang menarik ya. Terus ada Zeniac juga ya. Kalau di komik juga sama ya berarti sama. Jadi si Brad Wolfe ini adalah karakter yang juga memerankan film yang judulnya Zeniac di film. Nah, bedanya si Brad Wolfe yang di komik itu dia kayak dapet kena parasite dari Dark Dimension yang ngebuat dia jadi kayak monster. Nah, akhirnya karena dia jadi monster, dia akhirnya menggunakan personanya sebagai Zeniac, which is serial killer, buat ngebunuh banyak orang lah untuk memuaskan lastnya. Hasrat membunuh gitu ya. Itu tuh yang menarik. Terus ada juga Phone Ranger nih yang kita temukan ya. Ini Phone Ranger ini nge-refer ke karakter superhero Phone Rangers yang punya kemampuan buat melacak nomor dan menghubungi siapapun dengan teknologi telepon yang dia buat. Kominfo bukan? bukan. Kekuatannya kayak aneh ya. Agak aneh. Tapi memang aneh dan kayaknya juga minor ya, cuman ya udahlah kita masukin aja mungkin gitu ya dari produksiannya. Namanya juga tribute gitu ya. Dan sisanya nggak ada lagi. Yang paling penting pokoknya di sini buat nge-set up episode selanjutnya tuh Ravonna sama Miss Minute. Iya, benar. Oke, kita masuk ke Q&A. Ini kita kemarin tadi juga langsung kita post yang postingan ini di Instagram. Dan akhirnya kita sudah melihat beberapa komen. Yang pertama ada Bagus Andriansyah Ramadan. Ya. Oh ya, jadi yang dipegang Sylvie itu di ending tuh Master Tempest He Who Remains. Berarti timeline McD-nya dia nggak keprun, kayaknya ada kaitan sama itu nggak sih? Up till now, we still don't know what are the capabilities of that Master Tempest. Yes. Benar. Kayak yang kita bahas tadi ya, kemungkinan mungkin ada perannya juga si Master Tempest-nya ini dengan ada fitur rahasia yang belum kita tahu dari Master Tempest ini yang membedakan dia dengan Tempest biasa. Ya, yang pasti yang namanya Master Tempest, ya pasti Master Tempest pasti Master. Bahkan siapa gua kemarin live ada yang bilang itu adalah Prime Tempest. Ya pokoknya ini adalah sebuah Tempest teknologi paling tinggi dari semua Tempest yang pernah dibuat, atau bahkan ini adalah initial Tempest yang pertama untuk membuat si TVA dari si Kang. Next. Maksud endingnya ada yang tahu. Sylvie pegang apa ya? Itu Master Tempest ya. Ini udah kejawab juga tadi. Dan dia Indian pasti bakal ketarik lagi buat ini sih, ngebantu Loki sih. Iya. Dan yang bakal ngarahin dia ke salah satu scene yang ada di Loki episode 1 itu, ketika si Loki time slip ke masa depan. Iya, dan time slipnya juga bukan di TVA. TVA dong. Ada satu scene dia time slipnya tuh di luar. Oh iya, betul. Ada juga tuh. Jadi ya mungkin kita bakal masih ngelihat time slipnya Loki di luar itu ya, di luar TVA. Terus ada juga yang mana nih? Multiverse. Ini multiverse-nya nggak jadi berarti ya, pada dimatiin. Iya, boleh. Diperun-perun semua kan. Iya ya. Tapi ada beberapa multiverse. Mungkin dengan semakin simple multiverse yang tersiksa, semakin gampang kita menerima jalan cerita yang nanti mereka buat, dibanding yang kayak pertama sepusing itu. Kalian cari aja. Bahkan si
waktu si Casey mencari si Renslayer, ya Renslayer, dia bilang aja ketika timeline-nya masih banyak, ini seperti mencari jarum dalam jerami. Iya. Makanya ketika semua jadi sedikit, ketemu deh tuh jejaknya. Soalnya ruwet banget. Ketemu jejaknya si Ravonna Renslayer gitu kan. Terus akhirnya dibahas lagi tentang banyak juga yang bahas tentang Ravonna Renslayer, tentang hubungannya dia dengan Kang. Tapi ini juga masih belum masih jadi bridging sebenarnya. Jadi bridging untuk di episode berikutnya. Yang udah pasti episode berikutnya adalah bagaimana Loki, Mobius, B-15 dan orang-orang TVA mencari si Ravonna Renslayer dan mencari Miss Minute karena informasi terakhir karena Miss Minute ini juga penting buat teknologinya TVA yang dia bilang si Obi bilang dia butuh temporal aura dari Humans atau mungkin ciptaannya untuk bisa ngakses blast door. Pintu ledakan itu. Tapi ini enggak sih dengan berkurangnya banyak timeline berarti udah nggak banyak ini juga dong. Ya udah nggak ada masalah, udah nggak over capacity dong harusnya. Iya udah. Dengan banyaknya time, kalau pertama kan banyak banget, ini mungkin udah berkurang lebih dari 50%. Mungkin ke sisa 10 atau 20% mungkin ya. Dengan begitu berarti si temporal aura si time loom ini berarti udah nggak over capacity dan si Obi udah nggak perlu lagi untuk masukin temporal aura extractor atau temporal apa yang buat bikin si time loom ini lebih stabil. Karena timelinenya udah semakin sedikit. Kalau kemarin kan dibilangnya ini over capacity. Jadi sebenarnya masalah itu harusnya clear ya. Iya, harusnya emang solusi salah satunya emang ngeprun ini mau nggak mau. Nah makanya yang agak menarik adalah kita nggak tahu yang perannya si Obi ini sebenarnya seperti apa. Dia pro ke yang mana? Apakah dia pro dengan timeline satu aja karena dia tahu teknologi yang dibuat sama TVA harusnya seperti itu, atau timelinenya benar-benar harus bercabang? Iya. Itu juga yang harus diketahui. Jangan-jangan apakah nanti villainnya adalah si Obi? Waduh, itu nyengir sih kalau langsung. Harus diantisipasi tuh ya. Terakhir ada yang bilang kan cabang waktu udah kepotong jadi manusia mati semua dong. Kan cabang waktu udah kepotong jadi manusia mati semua dong. Yang gue mikir nih timeline MCU kepotong atau masih ada. Sorry kalau gue soto. Timeline MCU itu adalah secret timeline ya. Dibilang kan timeline MCU. Yang timeline MCU yang selama ini kita tahu itu adalah secret timeline yang dipandang sama TVA. Tapi kan si Loki yang 2012 kan yang L130 kan adalah timeline masa lalu dari MCU yang sekarang, iya nggak sih? Iya kan, benar kan? Pecahan dari secret timeline. Jadi Avengers 2012 ini masih bagian di secret timeline, tapi ketika dia kabur dia menciptakan branch timeline dan akhirnya dia ditangkap sama TVA, timelinenya di reset. Tapi sebenarnya kalau dibilang MCU, kalau berdasarkan informasi yang sekarang yang memang diungkapkan ya, itu ya branch timeline itu ada secret timeline itu adalah MCU yang selama ini kita tonton. Jadi masih ada sebenarnya. Cuman permasalahan multiverse kalau dari awal aja udah benar, berarti ini kayaknya nggak bakal banyak pengaruh juga kalau misalnya ternyata masih begini ya. Nggak bakal banyak pengaruh sama MCU ke depannya nantinya. Nggak mungkin jelasin secara ini karena emang ya nggak terlalu impactful banget sih. Iya sih. Yang masih bikin pertanyaan tuh Ravonna perannya apa ya kira-kira di sini? Masih akan kita temukan nanti di episode ketiga nanti mungkin ya. Gua kepikiran satu teori, jangan-jangan kan kita tahu kan Loki sama Sylvie ini kayak tim lah, maksudnya mereka saling bantu buat menggulingkan Humans dan menyelamatkan semua branch timeline. What if kalau ini terjadi juga sama Ravonna dan Humans? Mereka kan Loki episode 1 kan ini kan ketahuan kan bagaimana mereka emang dari awal udah kerjasama untuk ngebangun TVA dan ya pokoknya Ravonna itu kerja lah. What if kalau Ravonna jangan-jangan adalah Sylvie buat Humans, jadi dia varian Kang buat Humans. Iya gak sih? Gue kepikiran. Ya. Baru nih. Keren nih. Iya gak sih? Baru nih. Jadi ya alasan kenapa dia sangat mempercayai Ravonna adalah karena dia varian paling trustednya, sama kayak Loki
yang percaya sama Sylvie untuk membantu dia buat menyelamatkan time. Baru nih, keren nih, gue suka nih. Iya nggak sih? Gue suka nih. Dan satu lagi, gue kepikiran gini, jangan-jangan Miss Minute kan voice overnya cewek ya? Jangan-jangan Miss Minute AI yang diciptakan He Who Remains ini jangan-jangan bukan dikontrol sama He Who Remains, tapi dikontrol sama Ravonna, sama seperti He Who Remains mengontrol Timekeeper. Jadi kalau si He Who Remains make Timekeeper buat mengontrol TVA, nah si Ravonna ini yang mungkin versi oldernya adalah orang yang berada di balik AI Miss Minute. Siapa tahu Miss Minute suaranya sebenarnya suaranya dia waktu dia masih teenage. Bisa Keren. Kalau kemarin sih gue ngebahas soal si Ravonna, gue ngepikirannya gini, Ravonna kan bakal perannya lumayan besar untuk Kang gitu kan. Tapi kenapa kita bisa ketemu sama si Variannya yang di Secret Timeline tuh, ya kan? Terus di sini juga dia seakan-akan nggak tahu apa-apa, terus baru dia juga ikut dihilangkan ingatannya dan segala macam gitu kan. Ya ini adalah versi dimana si pengenalan awal si Ravonna. Jadi karakter Ravonna nih berawalnya dari sini. Dari sini ketika dia diselamatkan sama dikirimin pesan sama si Miss Minute, akhirnya dia ketemu sama diarahin buat mencari si Kang versi yang lain, which is mungkin adalah Kang yang versi Victor Timely. Nah, di sini mereka baru jadi kasarnya gini. Miss Minute ini dikasih pesan sama si He Who Remains karena dia juga naksir sama, berkata nih semua Kang adalah orang yang naksir sama si Ravonna. Iya betul. Nah karena He Who Remains tahu dia akan ada ujungnya, dia adalah ujung dari Kang. Dia mencoba untuk mengirim si love interestnya dia Ravonna untuk dikasih ke versi mudanya dia, supaya, which is adalah Victor Timely, supaya mungkin Victor Timely bisa masuk ke petnya He Who Remains. Mungkin masuk ke petnya He Who Remains dengan ada dampingan dari si Ravonna Renslayer. Tapi kalau menurut gua tadi keren banget sih teorinya. Kalau ada Sylvie adalah varian dari Loki. Nah, si Ravonna ini mungkin bisa aja jadi adalah varian dari He Who Remains. Karena yang namanya self love di sini benar-benar kayak ditunjukkan ya. Betul. Siapa tahu? Keren. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Oke guys, sudah kelamaan ya, udah 27, udah mau setengah jam. Thank you juga udah nonton. Kalau kalian punya teori, kalau mau nanggepin teori yang kita bilang tadi, atau ada hal yang kita lewatkan dari episode 2 ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan pokoknya sharing-sharing pemikiran-pemikiran kalian tentang Loki. Teori liar biar nggak kosong-kosong amat. Bener, nggak apa-apa teori liar, nggak apa-apa. Yang penting nanti itu untuk mengisi funnya kita ngebahas Loki ini. Walaupun nanti nggak kejawab atau mungkin salah, it's okay. Yang namanya juga fanboy kita ya. Kita berteori itu udah meramaikan dan itu seru banget. Itulah keseruan dari ketika kita ngebahas kayak gini. So, kalau gitu thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa join juga ke membership kita karena ada konten-konten juga banyak di sana. Dan see you on the next video. Bye. Keep exploring the multiverse. Ciao. Lupa sendiri loh.